aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan prestasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media Di tengah kesuksesannya film animasi Indonesia berkat Bumbu, muncullah sebuah film merah putih One for All yang akan ditayangkan di bioskop. Hal ini membuat warganet gempar dan mengkritik karya tersebut. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Film animasi merah putih One for All mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet karena kualitasnya yang dinilai jauh dari harapan. Film garapan Vicky Kreasindo ini menuai kritik tajam, terutama setelah informasi mengenai biaya dan proses produksinya yang tersebar luas. Trailer film ini muncul di berbagai media sosial dan kanal YouTube. Salah satunya Historika Film, yang menuai banyak respon netizen. Kita kesampingkan dulu soal kualitas teknis dan animasinya. Dari trailer saja, netizen menilai eksekusi cerita film ini belum maksimal. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang, serta diproduseri oleh Toto Sugriwo ini diklaim menghabiskan biaya produksi sebesar 6,7 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan kurang dari 1 bulan. Jangka waktu pengerjaan yang sangat singkat ini memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan terburu-buru, seolah-olah menggunakan prinsip the power of kepepet, agar bisa tayang bertepatan dengan momen 17 Agustus mendatang. Nah, di tengah kehebohan itu, akun YouTube Yono Jambul mengungkapkan informasi soal animasi film merah putih One for All. Kritik utama warganet datang dari terungkapnya fakta bahwa aset-aset yang digunakan dalam film seperti latar jalanan dan karakter bukan dibuat secara mandiri, melainkan dibeli dari toko digital seperti Das 3D. Meski asetnya sudah dipoles, tetap saja masih jauh dari standar netizen berkat animasi Jumbo. Selain itu, ada dugaan bahwa aset karakter dan lainnya dibeli dengan harga murah, nggak lebih dari belasan dolar. Penggunaan aset siap pakai tanpa penyesuaian yang memadai membuat film ini minim nuansa lokal dan terasa aneh secara keseluruhan. Para warganet menilai bahwa selera artistik animatornya kurang, sehingga semakin memperkuat kesan buruk pada film. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan soal budget yang disebutkan mencapai 6,7 miliar itu. Dengan budget segitu, kenapa hasilnya seperti ini? Bahkan, netizen sampai membandingkan budget pembuatan animasi Demon Slayer dan One Piece yang tak semahal pembuatan film merah putih ini. Biaya produksi anime sekelas One Piece atau Demon Slayer per episodenya hanya sekitar 1,8 miliar saja, dan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Menanggapi berbagai kritika tersebut, produser film Toto Sugriwo justru menanggapi dengan nada sindiran melalui akun Instagramnya. Sang produser Toto Sugriwo memilih untuk bersikap santai, sebuah respon yang seolah menunjukkan bahwa ia tidak ingin larut dalam perdebatan panjang dan memilih fokus pada karyanya. Film yang disebut menghabiskan biaya produksi hingga 6,7 miliar ini ternyata sepenuhnya didanai oleh pihak swasta, tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah. Fakta ini turut memicu diskusi baru di kalangan netizen, antara apresiasi terhadap upaya mandiri para kreatornya dan kritik terhadap hasil akhir yang ditayangkan di layar. Setelah itu, beberapa lama kemudian, beredar video dari akun Neka Karisma yang mendokumentasikan proses pengisian suaranya. Hal ini juga menjadi pertanyaan netizen. Saat melihat jajaran pengisi suara merupakan orang yang tidak terlalu dikenal publik, dan juga lokasinya yang terlihat seperti sebuah kamar dan bukan studio rekaman pada umumnya. Kita harus tetap dekat, jangan pisah. Maaf ya, tadi aku pamit. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat sini. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat nanti. Satu untuk tim Merdeka. Ya, kayak teriak gitu ya. Satu Ini untuk deh, kita tandain yang benar sekarang. Tapi gantian juga pitanya.
Oke, bagus. 1, Wait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang 1, 2, 3. Nanti kalau pulang cerita sama anak desa lain lebihin dikit nih. Bilang ketemu hantu batu. Oke. Kayak biasa aja gimana? Apalah dia? Terlepas dari kontroversi, film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025. Trailernya sudah dipublikasikan di kanal YouTube Perfiki TV, CGV Kreasi, dan Historika Film. Dalam deskripsi di kanal CGV Kreasi, film ini diklaim sebagai animasi pertama bertema kebangsaan. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak-anak yang terpilih menjadi tim merah putih untuk menjaga bendera pusaka di sebuah desa yang tenang menjelang hari kemerdekaan. Namun, bendera tersebut hilang, memaksa mereka bersatu dalam misi penyelamatan. Kalau menurut kalian, gimana soal ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media ini. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media